Bang Jordi, Ya. kabar lagi rame nih menghapus dari Kak Natali sendiri. Seperti apa sih tanggapan keluarga Bang? Tanggapan keluarga sih kalau kita sih nggak mau ikut campur ya, Ya, karena ini kan masalah mereka ya pribadi ya. Kita juga nggak berani memberikan sesuatu lah ya. Yang penting kita sih cuma ngasih nasihat-nasihat aja yang terbaik buat mereka lah gitu. nah Bang ada ini nggak sih Bang, ada curhat-curhatan Natali gitu? Ya sebenarnya sih kalau curhat sih ada ya. Kalau kakak sendiri sih sedih pastinya kan. Cuman ya gimana, kita juga sebagai keluarga cuman bisa doa yang terbaik karena apa ya, apapun yang mereka putuskan atau apa itu mungkin sudah jalan yang terbaik ya. Jadi kita nggak berani ikut campur aja lah gitu. Tapi Natali sendiri jadi lebih dekat sama keluarga nih Bang belakangan kali ini. Kalau lebih dekat, dibilang lebih dekat enggak sih, emang udah deket dari dulu ya. Ya Lebih ada waktu lah. lebih ada waktu mungkin gitu. Nah Bang, kaget nggak sih Bang pertama kali dengar Natali juga ngajukan gugatan ke Pengadilan Agama Cikarang? Dibilang kaget sih ya pasti kaget ya. Cuman ya balik lagi, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu memang sudah keputusan mereka berdua ya, yang terbaik sih sebenarnya gitu. Mungkin udah dari berapa lama sih Bang? Apanya Kalau tuh? boleh tahu mungkin kisruhnya ini. Kisruhnya sih kalau saya kira sih mungkin udah dari awal sih sebenarnya ya. Cuman saya tuh nggak terlalu berani ikut campur gitu kalau masalah kayak gini. Jadi saya cuman dukung aja lah dari belakang gitu. Mungkin alasannya Bang, mungkin apa sih Bang yang membuat ini semua? Wah, kalau untuk masalah alasan sih saya nggak berani jawab karena takut menggiring opini yang enggak gitu loh. Soalnya juga kan saya nggak tahu yang sebenarnya, yang terjadi sebenarnya itu seperti apa gitu kan. Gitu. Tapi Bang dari lo sendiri Bang menyayangkan Bang adanya ini Bang? Kalau menyayangkan sih sangat disayangkan ya, karena semua masalah kan bisa diselesaikan dengan baik-baik ya. Terus juga kasihan Azam aja sih mikirnya gitu. Cuman ya udahlah, emang jalannya begini gitu. Kang Sule itu selalu apa ya menyindir soal kalau ada apa-apa ya diselesaikan baik-baik, nggak langsung keluar-keluar di media sosial. Nah dari lo sendiri ngeliatnya seperti apa Bang? Kalau dari gue sendiri sih kalau itu kurang tahu ya. Soalnya kakak tuh jujur aja ya, maksudnya jarang untuk cerita masalah seperti itu gitu loh. Karena dia juga orangnya tertutup sih sebenarnya gitu. Nah Bang, sekarang mungkin lagi tinggal di mana sih Bang? Natali sendiri? Ada deh. Ada. Nah mungkin sama adik-adiknya atau sama siapa Bang? Oh, sama adik-adik semua dibawa gitu. Sama Azam juga gitu. Bang mungkin berarti ada nggak sih Bang untuk balik lagi Bang, udahlah gugatan dibatalin aja atau gimana? Kalau itu sih kurang tahu juga sih, nggak berani nanya juga kalau masalah itu. Ada masukan sendiri Bang buat lo Bang? Kalau masukan sendiri sih ya semoga sih masalahnya cepat selesai aja ya. Keputusan kalian itu hak kalian lah, kita juga nggak berani ikut campur. Apapun yang terjadi itu yang terbaik gitu aja sih. Respon kakak-kakaknya juga seperti apa Bang? Kakak-kakak siapa? Natali maksudnya adik-adik. Oh, adik-adik ya sama sih, mereka juga ngikut gue gitu ya. Mikirin yang terbaik aja lah udah, apapun yang terjadi itu yang terbaik gitu. Udah jalannya kali ya begini gitu. Nah mungkin tanggal 20 kan mungkin adanya mediasi Bang di PA Cikarang sendiri. Nah lo sebagai keluarga Natali akan ikut hadir nggak sih Bang? Mungkin ikut hadir ya kalau misalkan nggak kerja ya. Cuman kalau misalkan untuk ikut campur dalam masalah di pengadilan itu gue jujur nggak mau sih. Ya karena gue nggak mau menyudutkan satu belah pihak, salah satu pihak itu gue nggak mau. Jadi gue pengen menjaga hubungan ini tetap baik antara kedua belah pihak aja gitu. Nah Bang, dari kondisi Natali sendiri saat ini seperti apa? Kondisi kakak sih sebenarnya baik-baik aja. Kayak ya nggak. Kalau dibilang baik-baik aja mungkin enggak ya. Iya, Cuman dia kan pinter menyembunyikan ekspresi ya. Jadi kayak kelihatannya baik-baik aja sih. Berarti Azam jadi apa ya, lebih sering main sama adik-adiknya, Oh sama iya. keluarga Natali Bang. Iya. Ngelihat kegemasan dia itu seperti apa Bang? Ya gemes sih ngeliat anak bayi masih segitunya kan, masih lucu-lucunya ya.
Kecuali kalau udah gede mungkin beda nih gitu. Cuman kalau sekarang sih masih lucu-lucunya aja gitu. Lo ada colongan juga buat Apa tuh? bawa dia gitu bang, apa pergi kemana, main kemana gitu. Oh dari guanya ngajak dia kemana gitu. Nah, Iya. gue pengen cuman nggak ada waktu gitu loh, gue masih kerja. Dari Gitu. Natali sendiri ngebolehin nggak sih bang anak-anaknya bawa pergi anaknya gitu? Oh boleh banget. Boleh diajak keluarnya. Masa di rumah terus? Iya dong. Gitu. Nah mungkin jadi pusat perhatiannya juga Baby Azam dengan semua kasusnya ini sangat disayangin juga. Ntar Disayangin. Baby Azam gimana? Iya. Responnya seperti apa? Ya gimana ya? Yang namanya udah jalannya begini jadi agak repot sih, sedih. Cuman ya udah emang udah jalannya sih begini gitu. Deket nggak sih bang dengan keluarganya Kak Sule sendiri kayak anaknya Rizky sama Putri? Gue sih lumayan deket ya. Dan kalau dibilang deket banget sih enggak ya, karena gue jarang juga main ke situ. Jarang banget. Nah ngelihat Putri juga yang mungkin awal ini banyak netizen yang ngehubungin dia yang soal podcast. Nah dari lo sendiri kaget nggak sih bang dengan pembicaraan dia di podcast? Podcast yang mana tuh? Podcast yang sama Luna Maya lah sama ini yang menyebutkan kalau dia tuh kangen lagi sama almarhum. Oh kalau itu sih gue tuh nggak pernah mau pikir negatifnya ya. Cuman ya itu wajar ya seorang anak mencintai ibu kandungnya gitu ya, itu memang sudah hal wajar. Cuman kan bagaimana orang menyikapinya aja gitu loh, dan bagaimana menghargai orang yang baru yang datang gitu kan. Kalau untuk sayang itu nggak akan bisa tergantikan, ibu kandung pun nggak akan bisa tergantikan. Karena gue juga pengalaman gitu loh punya ibu tiri gitu. Awal-awal emang adaptasinya susah banget sama ibu tiri tuh, adaptasinya susah banget. Cuman seiring berjalannya waktu, seiring gue bertambah umur jadi harusnya makin bijak ya gitu loh dalam menyikapi sesuatu gitu. Tapi dari Natari sendiri yang dia udah ngelakuin apapun untuk Putri sendiri, tapi kayak masih aja apa ya kurang gitu mungkin buat Putri. Kalau untuk melakukan apapun sih yang gue sering lihat di rumah tuh, Natali tuh sebenarnya udah sering mencoba dan ingin masuk gitu ya, maksudnya ingin mencoba menjadi ibu sambung yang baik gitu. Cuman mungkin ya karena awal-awal sih, jadi anak-anak tuh menanggapnya beda. Karena kan problematikanya adalah Natali kan sebagai ibu sambung harus menjadikan dirinya seorang ibu kepada anak-anak yang sudah dewasa gitu loh. Jadi mungkin problemnya di situ gitu. Nah ini jadi banyak netizen yang apa ya menyalahkan Putri bang soal sampai gugat cerai ini. Kalau gue sih tanggapannya nggak tahu ya. Itu yang menilai sih bukan gue, bukan haknya gue juga gitu. Cuman ya udahlah. Tapi dari lo sendiri nyikapinya emang itu adalah masalah utamanya atau seperti apa sih bang? Kalau mungkin dibilang masalah utama kayaknya sih nggak tahu ya. Kurang tahu bener deh sumpah. Soalnya jarang cerita Natali juga. Jarang cerita yang untuk perkara hal seperti itu ya. Paling kalau Natali tuh cerita ke gue cuman minta nasihat aja, minta ketenangan diri lah gitu. Nah mungkin itu kapan bang? Apanya? Meminta apa masukan dari lo itu kapan? Maksudnya gimana tuh kapannya? Tadi kan lo bilang kan kalau Natali paling ingin lo buat menenangin dia, nah itu mungkin kapan? Oh kalau misalkan untuk menenangkan dia kan gue kadang juga main ke rumah dia yang baru ya. Paling nggak kalau dia lagi sedih aja di bawah, terus diem sendiri, dia minta masukan gini-gini ya, paling gue nasihatin ya udah yang sabar aja, udah sering sholat, doa yang baik, apapun yang terbaik, apapun yang diberikan sama Allah itu yang terbaik gitu aja. Ngelihat dia yang kerjanya makin lebih keras lagi bang untuk Baby Azam sendiri lo ngeliatnya gimana? Ya sebenarnya sih wajar ya hal seperti itu, dia kerja keras tuh wajar karena Natali itu tipikal orang yang nggak bisa diem di rumah dari dulu ya. Semenjak almarhum mama kita meninggal itu Natali hebatnya dia masih mau menerima adik-adiknya gitu yang istilahnya beda bapak. Kita satu ibu semua tapi beda bapak. Dan dia masih apa ya pekerja keras banget anaknya. Nggak bisa diem di rumah, maunya kerja gitu. Dan gue salut gitu. Nah ngelihat dia mungkin ngelakuin ini semua buat yang dia pernah bilang juga buat susunya Azam. Nah itu Oh iya. emang gitu. Iya, memang iya.
gitu. Nggak cuman buat Azam loh hebatnya, buat adik-adik. Kalau gue nggak, karena gue udah gede kan, gue bisa nyari duit sendiri gitu. Tapi buat dua adik gue nih, si Nadia sama Tasya, itu yang hebat sih. Maksudnya dibiayain sekolahnya semuanya, itu diurusin gitu. Melihat ke depannya mungkin bang kalau misalnya terjadi pisah juga bang, gimana bang? Lu ngelihat adik lu ngelihat sebagai adik, ngelihat abang lu yang ngelihat kakak lu yang sebagai pengganti ayah juga, dia jadi ibu juga. Nah, udah kasihan bang. Kalau dibilang kasihan sih kasihan, sedih. Cuman kan apa ya, apapun yang terjadi itulah yang terbaik kan. Ya gue sih ngeliat positifnya aja ya. Dan gue juga nggak ragu kok kalau misalkan kakak tuh bisa loh hidup sendiri gitu. Bisa loh dia menghidupi adik-adiknya dan anaknya. Ya gue pasti sebagai kakak abang laki-laki nomor 1 gitu ya. Ya pasti bantuin sebisa gue, semampu gue gitu. Dan semua keluarga selalu support apapun. Selalu support yang terbaik gitu. Terakhir bang, doa lu. Terakhir doa ya. Ya semoga kedepannya ini bisa menjadi introspeksi masing-masing. Dan semoga kedepannya semua bisa berubah untuk menjadi yang lebih baik aja lah. Dan apapun yang terjadi itu yang terbaik. Doain aja. Oke bang, terakhir mungkin ada tambahan yang pernah diposting sama Kang Sule soal rumah itu ada. Nah itu gue nggak tahu tuh kalau itu. Sumpah itu jujur ya gue nggak tahu itu rumah siapa. Soalnya nggak pernah cerita juga mereka kan. Tapi lo nggak mengetahui Natali punya rumah itu? Yang mana? Yang diposting? Ya. Oh gue nggak tahu kalau yang itu. Kalau Natali tuh pernah cerita.